Moga-moga nanti dalam perjalanan rekan-rekan yang lain bisa bergabung. Kita sudah lebih dari 10 menit. Oke, satu yang ini, silahkan kalau dilihat di eligibility bagi yang belum apa namanya mengupload video, silahkan segera diupload. Kemudian yang lainnya silahkan diselesaikan juga. Ada yang sudah mengerjakan tapi nilainya kurang dari 75, itu bisa diulang. Untuk practice final exam, kalau nilainya kurang dari 75, silakan kontak saya karena aturan practice final exam berubah gitu sejak CCNA versi 7 itu. Dia jadi mirip seperti final. Jadi kesempatannya hanya 3 kali, yang pertama. Yang kedua, kalau mau mengulang harus mengontak instruktur. Jadi harus dapat approval dari instruktur untuk bisa mengulang practice final exam. Biasanya saya akan ngecek gitu ya, kalau nilainya kurang dari apa namanya kurang dari 75, biasanya langsung saya approval. Tapi mungkin kalau ada yang belum terapprove lagi, silakan kontak langsung ya ke saya atau ke Pak Vidi untuk bisa di apa namanya untuk bisa di approve. uh, Ujian pemahaman ya, seperti kuis ya, yang dipakai adalah grade gitu ya, yang grade bukan yang marknya gitu. Karena marknya mungkin di atas 100 ya, marknya di atas 100 terus nanti di prosentasekan menjadi 100%. Ini semua modul exam atau final exam yang ada di Netaket sebetulnya nilainya di atas 100 gitu. Jadi marknya di atas 100, tapi kemudian dinormalisasi jadi percentage dibawa ke 100%, seperti itu. Dan bisa dilihat di grade seharusnya ya. Jadi di grade itu langsung kelihatan persentasenya berapa. Jadi Bapak Ibu bisa bisa ngecek di grade kalau tidak kelihatan lah gitu ya. Tapi saya rasa semua bisa melihat di bagian ujian pemahaman itu. Kalau ngambil 2 kali atau ngambil 3 kali nanti akan ketahuan lah yang pertama dapat berapa, yang kedua dapat berapa, yang ketiga dapat berapa. Kira-kira seperti itu. Dan saat ini kalau dilihat dari apa namanya eligibility, yang layak ikut skill, semuanya layak ikut skill exam kecuali 2 orang saja yang belum lengkap. Mohon segera dilengkapi sampai hari ini ya. Oke, kemudian untuk yang layak ikut final exam, alhamdulillah sudah ada lebih dari 10 orang. Dan yang ujian pemahaman ada yang dapat 100 ya. Luar biasa. Dapat 100 luar biasa. Oke, jadi kita lanjutkan hari ini. Kita akan masuk ke modul 14 tentang routing. Ya, tentang routing. Dan inilah CNA yang baru. Ya, kita di CCNA 2 hanya mengenal static route, default route. Ya, yang diberikan itu saja, tidak ada dynamic route sama sekali. Dulu masih diberikan dynamic route RIP. Sekarang sudah dibuang RIP. Nanti Bapak Ibu kalau di CCNA 3 langsung masuk ke OSPF. OSPF pun hanya single area OSPF. Yang multi area OSPF sudah dihilangkan. Kemudian EIGRP juga tidak diajarkan. Jadi semua materi itu pindah lagi ke CCNP. Dulu turun dari CCNP ke CCNA, sekarang dinaikkan lagi ke CCNP. Oke, jadi seperti yang kita sudah ketahui dari ITN atau dari CCNA 1, salah satu layer, yaitu layer 3 atau network layer itu fungsinya untuk menentukan the best path. Nah, perangkat yang melakukan hal tersebut itu disebut sebagai router. Merutkan dari satu network ke network yang lain. Jadi apa namanya? Yang perlu kita lakukan adalah melakukan path determination di sini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan di chat atau di open mic. Ya. Saya coba send reviews. Oke, rasanya sekarang sudah bisa chat ke everyone. Oke, jadi gini, ketika router ya itu
menerima paket pada satu interface-nya dia lah ya, pada salah satu interface-nya, ya. Maka router tadi akan menentukan, ya kan, mana interface yang akan dipakai untuk meneruskan paket tersebut. Nah, itu proses itu sebagai proses routing. Jadi kalau kita punya routers gitu kan, ada paket masuk pada satu interface seperti G00 gitu ya. Nanti di dalam proses di dalam router ini dia akan menentukan kira-kira mau keluar kemana. Gitu. G01 atau G02. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tugas si router ini salah satunya bukan sekedar meneruskan ke 01 atau 02, tapi menentukan mana di antara 01 dan 02 ini yang terbaik. Ya. Misalnya 0102 bisa digunakan untuk menuju ke destinations, ya, ke arah tujuan paket tersebut. Tapi tidak dua-duanya dipakai. Belum tentu dua-duanya dipakai. Dia akan mencari mana yang paling bagus. Makanya tadi determine the best path. Jadi ini kata kunci untuk layer 3 ya. Jadi kalau kita ambil contoh di sini, ada satu ada satu klien di sini pengen berkomunikasi dengan klien yang ada di tempat sini, di LAN yang berbeda ya. Di sini networknya 10, sini 20, sini 30, ya kan? Nah, ketika ada paket sampai di router 1 akan menentukan harus dikirim kemana. Berdasarkan apa dia menentukan? Berdasarkan routing table. Routing table. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, show IP route ini adalah command atau perintah untuk melihat routing table di dalam router Cisco. Dan di sini kita bisa lihat ada network 192.168.3.0, ya kan? Nah, jadi si router 1 ini mengetahui bagaimana cara menghantar atau meneruskan paket dari 1.0 ke 3.0. Yaitu harus dikirim ke 2.2. Saya rasa 2.2 ada di sini nih, interface router 2 yang warna merah kabel. Itu fungsi dari router tadi. Ya, router use the routing table like a map to discover the best path for a given network. Jadi fungsinya gitu. Lalu kalau di dalam router table itu ada beberapa rute gitu ya. Rute-rutenya mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip. Gimana caranya kita menentukan the best path? Nah, kita mencari yang paling the longest match. The longest match. Nah, tapi the longest match-nya itu dalam bentuk binary, Bapak Ibu sekalian. Dan dihitungnya ada di sebelah kiri ke kanan. Mana yang paling banyak bit yang sama, itu disebut sebagai the best path. Ya. The longest match is the route in the routing table that has the greater number of far left matching. Jadi yang dari kiri paling jauh sampai sini itu mana yang paling banyak yang match. Tapi dalam bentuk biner. Kita ambil contoh di sini, ada contohnya. Oke. Nah, ini kalau kita ambil contoh. Wah, ini contohnya yang bawahnya ini ada yang tidak kelihatan. Kita naikkan itu. Kita ambil contoh. Oke, kita ambil contoh di sini. Ada paket, ya kan, menuju ke 172.16.0.10, ya kan? Ternyata di dalam routing table itu ada 3 network ini. Tapi perfect length-nya beda-beda. 12, 18, dengan 26. Mana yang akan dipakai? Nah, kita ubah ke dalam bentuk biner, dia akan cari mana yang paling sama, paling panjang sama, paling sama panjangnya. Jadi kalau 12 ini kan sampai sini ya. Berarti ini samanya sampai di sini. Ya. Ini 18 kan sampai sini, berarti samanya cuma sampai di sini. Walaupun di sini masih sama gitu ya. Nah, kemudian 26 kan sampai sini. Nah, berarti ini yang paling match. Maka yang akan dikirimkan melalui jalur yang di 172.16.0.0/26. Itu untuk IP versi 4 ya. Untuk IP versi 6 gimana? Ya sama juga. Kita lihat di sini 201
DB8C01/48, ya kan? Sampai CC apa namanya, kalau 40 kan berarti sampai sini, ya kan? 48 sampai CC00 sampai sini. Nah, ini ada yang sampai 64, tapi 64 kan nggak longest match. Longest match-nya cuma sampai sini juga, gitu kan. Kebetulan dia sendiri destinasinya ke 48, jadi memang nggak bisa dicocokkan dengan 64, karena pasti ada yang tidak match. Makanya yang diambil nanti the longest match-nya adalah yang 48. Kira-kira seperti itu. Nah, ini sebetulnya kalau kita bikin apa namanya, kita buat statik, ya kan? Kita buat statik itu akan kelihatan gitu. Nanti mana yang akan dipilih sebagai jalur dan lain sebagainya. Oke. Dan ketika router itu pertama kali berjalan gitu, kan routing table-nya masih kosong. Gitu. Nah, gimana cara bisa mengisi routing table tersebut? Nah, ini ada beberapa jenis network gitu ya, ada beberapa jenis rute gitu ya, network yang ada di dalam routing table itu. Yang pertama network yang tersambung langsung dengan router itu. Jadi kalau kita punya router, ada tersambung di sini ke G00, G01. Nah, ini dua-duanya adalah directly connected network. Kalau di sini ada S00, berarti ini 3 network ini itu disebut sebagai directly connected network dalam pandangan router 1. Kalau router 2, berarti di pandangan router 2, yang directly connected network bukan yang sebelah sini, gitu ya, tapi yang 3 yang tersambung langsung. Lalu kalau dari pandangan router 1, network yang tersambung dengan router 2 ini, yang 2 ini, itu disebut sebagai remote network. Kalau directly connected network, ya otomatis dia akan mengisi routing table itu. Jadi dalam routing table itu otomatis akan berisi directly connected network. Tapi kalau remote network, dia tidak otomatis. Bagaimana cara mengetahui remote network dan memasukkannya ke dalam routing table? Yang pertama adalah dengan cara static routes, yang kedua adalah dengan cara dynamic route. Static dan dynamic. Nanti kita akan bicarakan di situ. Static itu berarti secara manual diisi oleh network admin. Network admin sudah tahu nih network mana yang mau dituju dan dimasukkan secara manual ke dalam routing table, diinjek. Nah, kalau dynamic, dynamic ini memerlukan satu protokol yang disebut sebagai routing protokol, di mana nanti antar router itu akan berkomunikasi menggunakan routing protokol tersebut. Ya kan, akan berkomunikasi menggunakan routing protokol tersebut. Nah, ketiga adalah default route. Jadi default route ini adalah rute yang paling terakhir. Jadi kalau tidak ketemu rute yang sebenarnya gitu ya, yang dicari di dalam routing table itu, maka akan dilempar ke default route. Nah, itu yang disebut sebagai default route. Jadi kalau tidak ketemu di mana-mana di dalam routing table itu, nggak ketemu tujuannya, otomatis dilempar ke default route. Kalau default route nggak ada gimana? Ya paketnya di drop. Nanti kita akan lihat di dalam proses routing secara lengkap. Jadi apa yang terjadi gitu ya? Ketika sebuah router menerima paket di interface, dia akan menerima dalam bentuk frame kan ya. Nah, dalam bentuk frame ini ya data link header ini, frame header ini dibuang. Terus dia akan mendapatkan IP headers ya. IP header, nah di dalam IP header itu ada destinations IP address. Ini yang perlu dilihat dulu. Nah, destination IP address ini kemudian di-match-kan dengan informasi di dalam routing table. Gitu. Kalau match gitu kan, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah tujuannya adalah directly connected, atau yang kedua tujuannya adalah remote network. Kalau direct connected, apa yang dilakukan di sini? Dia akan melakukan enkapsulasi, kemudian mengirimkannya kepada interface yang dituju. Pada interface yang dituju. Kalau remote network, ya dienkapsulasi juga, kemudian mengirimkannya kepada router yang sanggup mengirimkan ke tujuan tadi. Jadi ini bedanya cuma satu, kalau di direct connected otomatis langsung dikirim ke hostnya gitu ya, yang akan menerima. Tapi kalau remote network berarti kan dia perlu menuju ke router lain, ya sampai ketemu router yang memang tujuan itu, network tujuannya itu directly connected kepada router tersebut.
Ini ketiga, yang keempat kan berarti yang kelima. Kalau tidak ada gimana? Kalau tidak ada, maka dia akan dibuang atau di drop paketnya. Kecuali kalau ada default route. Kalau ada default route, maka akan dikirimkan kepada default route tersebut. Saya kira seperti itu. Jadi ini kalau forwardingnya ke directly connected network, apa yang dilakukan? Ya kalau pakai Ethernet gitu ya, setelah dienkapsulasi kan nanti di enkapsulasi layer 2 itu ada Ethernet kan. Nah, Ethernet dia akan perlu apa? Dia akan perlu MAC address ya. MAC address tujuan. Nah, makanya nanti dia di enkapsulasinya dia akan mencari dalam ARP table ya. Apa sih MAC address tujuannya? Baru dikirim ke interface. Kalau dia di next hop router, maksudnya di tujuannya itu ada di remote, ya otomatis kalau masih pakai Ethernet, ya dia masih memerlukan MAC address. Tapi yang dicari bukan MAC address-nya tujuannya, tapi MAC address next hop routernya gitu. Interface router yang berikutnya itu MAC address yang berapa. Ini ditulis ya. Instead of destination's IP address of the packet is the next hop router ARP table. Nah, kalau tidak ada, tidak ditemukan, berarti dibuang, di drop packet itu. Kecuali kalau kita punya routing table. Nah, selama ini gitu ya, kita berpikir contoh yang kita punya itu adalah router ini tersambung dengan router melalui Ethernet. Padahal dalam dunia nyata tidak selalunya, tidak semestinya menggunakan Ethernet. Apalagi kalau kita menghubungi ISP dan sebagainya kan. Jadi ada protokol-protokol di layer 2 sesuai dengan keperluannya. Salah satunya adalah point-to-point protokol. Lalu kalau kita mau ke ISP contohnya atau ke tempat yang lain, kita bisa pakai point-to-point protokol untuk nyambungin. Dan atau kalau kita pakai serial cable dari satu router ke router lain bisa pakai HDLC. Ya kan? High level data link control. Nah, ini HDLC ini standarnya si Cisco ya. Jadi kalau pakai serial cable otomatis biasanya dia pakai HDLC. Walaupun kita bisa ngubah juga, pakai kabel juga, terus tapi kita ngubahnya pakai PPP gitu ya. Nah, itu point to point itu bisa dilakukan gitu seperti itu. Masalahnya sekarang dulu di PPP itu sempat diajar gitu di Sesena 4. Sekarang kita nggak punya Sesena 4, jadi PPP tidak pernah diajar lagi di Sesena versi 7. Nah, ini kemudian untuk basic router configurations, ya seperti kita tahu ya, ini topologi yang akan kita pakai Bapak Ibu. Topologi ini ada dua IP, dual IP. Yang pertama IP versi 4, yang kedua IP versi 6. Gitu kan? Nah, di router 2 ini tersambung ke ISP. ISP nanti tersambung ke internet. Jadi nanti yang namanya default route biasanya akan dilakukan di inilah, di router 2 ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini dari router 1 ada 3 network. 1, 2, 3 yang dari connected dengan 2 network yang remote. Ya kan? 3 lah dengan ini. 1, 2, 3 dengan yang ke arah internet ini. Ada 3. Jadi total nanti kalau betul, kalau settingnya betul, maka router 1 dengan router 2 itu akan punya 6. Itu akan punya 6 apa? Akan punya 6 network. Punya 6 network. Atau minimal 5 lah. Atau minimal 5 network. Jadi kalau basic configuration semua udah tahu ya. Jadi di sini yang namanya host dan segala macam sudah masuk. Kemudian IP address sudah masuk juga. Nah kemudian ini untuk mengaktifkan IP versi 6. IPv6 unicast routing, kemudian kita masukkan IP versi 4-nya, versi 6-nya, kita masukkan link lokalnya. Bapak Ibu bisa lihat link lokalnya semuanya sama, FE80.2.21. Oh, beda ya. 21A di sini, 1B, 1C. Sebetulnya tidak wajib gitu beda ya. Bisa aja semuanya sama. Tapi ini untuk memudahkan kita supaya nggak pusing ini. Nanti satu yang mana? Jadi ada A, B, C, A masuk ke G00, G01 dengan S11 untuk C. Jadi kita lihat nih di router 1, berarti di sini adalah 1A harusnya ya. Jadi kok ngaco nih. Salah nih harusnya. Harusnya ini 1A gitu. 1B, 1C harusnya di sini. Ya. Kalau ngikut ini ya.
Kita nggak tahu yang betul yang mana. Kita lihat sebelah sana. Nah, untuk melakukan verifikasi, show ini ya dia harus dihafal. Kayaknya kalau ada yang keyboardnya hilang hanya itu tidak bisa gitu ya susah juga ya, sebab show command ini banyak dipakai. Ya pakai virtual keyboard atau pakai keyboard tambahan di luar. Yang paling mudah diganti keyboard laptopnya. Oke, nah untuk show ya kan, terutama show running ini itu kan kalau kita show running panjang sekali gitu kan, makanya terkadang perlu melakukan filtering. Kadang show IP interface ini pun juga atau show interfaces, itu informasinya banyak sekali. Gitu. Jadi kadang kita perlu melakukan filtering command output menggunakan pipe dan bisa menggunakan banyak kata kunci, gitu ya. Filter parameter mulai dari section apa interface saja, atau include berarti semua informasi yang ada katanya tertentu, katakanlah default gateway, maka akan keluar informasi yang ada katanya default gateway tadi. Kemudian ada exclude, berarti ya selain yang dikeluarkanlah, atau bikin, dimulai dari mana. Jadi yang sebelum itu tidak akan di-display, tapi setelah itu akan di-display sampai akhir. Nah, sekarang kita masuk dalam routing table. Nah, dalam routing table itu nanti akan ada kode-kode gitu ya. Ada L, C, S, O, bintang. Nah, ini yang kenapa O gitu, karena yang akan diajarkan OSPF ya. Jadi kalau C ini adalah network yang directly connected. Nah, kalau directly connected, ya kan, katakanlah ini directly connected G00 192.168.10.0/24, contohnya gitu kan. Nah, G00 ini kan pasti diberi IP. IP address-nya berapa? Katakanlah 192.168.10.1/24. Nah, informasi ini gitu ya, router interface yang tersambung ke 10.0 itu nanti akan ditandai dengan L ini. Dulu kalau kita sebelum iOS ini baru ada bila tidak salah di iOS 15 ke atas. Jadi kalau Bapak Ibu punya perangkat iOS-nya belum 15 mungkin nggak akan kelihatan nih yang L ini. Terutama ya biasanya kan yang 12 ya, kita yang paling banyak itu yang 12, versi 12 iOS-nya itu nggak kelihatan yang L ini. Jadi Bapak Ibu silahkan nyari dulu iOS yang versi 15 untuk device yang Bapak Ibu punya. Ya. Kalau tidak terlalu lama device-nya, biasanya masih ada yang iOS 15. Setelah itu diinstal segala macam, di load, insya Allah akan keluar L ini. Kalau tidak keluar L-nya gimana Pak? Kata kita pakai versi 12. Bapak Ibu bisa menggunakan command show IP interface brief untuk melihat IP pada interface setiap router tersebut. Setiap interface router itu bisa dilihat dengan show IP interface brief. Kemudian ada yang nanti depannya itu tandanya S. S itu berarti static. Berarti ini routing ini, route itu dibuat secara statik manual oleh network admin. Kalau O berarti didapatkan informasi route tadi itu didapat melalui dynamic routing protocol, yaitu OSPF. Karena O ya. Nah, kalau ada tanda bintang berarti itu adalah default routes. Biasanya statik ya, S tanda bintang gitu ya. Biasanya sih, tapi ada kalau kita pakai OSPF ada juga nanti ada bintang. Berarti kita share dapat default route dari router lain yang punya default route static. Jadi nah ini adalah routing table principles ya kan. Every router makes their own decision alone. Jadi router itu membuat keputusan sendiri-sendiri untuk menentukan mana route yang terbaik. Terus routing table A dengan B, router A dengan B, router 1 dengan router 2 itu tidak seharusnya sama. Yang keempat adalah kalau routing, ada katakanlah router ini mengetahui gitu ya, untuk menuju ke network A itu dikirim ke G01. Kalau dari network 1 ke network 2 contohnya ya, dari network 1 ke network 2, router 1 itu tahu gitu ya, bagaimana cara mengirim paket dari network 1 ke network 3 atau network 2 ya. Itu belum tentu si router 1 itu tahu bagaimana cara mengantar paket dari network 3 ke network 1. Itu belum tentu tahu. Jadi nggak bisa terbalik. Katakanlah ini adalah LAN 1, ini adalah LAN 3.
LAN 3. LAN 3-nya ada di router yang lain. Nah, router ini mungkin tahu bagaimana cara mengantarkan dari LAN 1 ke LAN 3. Tapi belum tentu router ini tahu bagaimana mengantarkan dari LAN 3 ke LAN 1. Belum tentu. Belum tentu tahu. Nah, isi di dalam routing table nanti akan ada seperti ini bentuknya. Yang pertama ini adalah root source-nya. Dari mana sih root ini informasinya? Nah, kalau O berarti dari OSPF. Terus yang kedua itu adalah destination networks dan prefix-nya, jadi kan prefix length-nya. Jadi yang ada dalam routing table itu bukan IP satu-satu setiap host ya, tapi yang lebih tepatnya adalah network prefix-nya ya, atau network address gitu. Kalau di IP versi 4 ya, kalau kita subnetting kan nyebutnya network address. Jadi yang kita berikan adalah network address yang ada di sini. Slash dengan prefix length-nya. Kemudian ada berikutnya adalah 3 dan 4. Yang ketiga ini adalah administrative distance. Yang keempatnya adalah cost matrix-nya dia. Oke. Kemudian yang kelima ini next hop-nya. Via yang mana? Next hop nanti akan kasih tahu. Kemudian 6 ini adalah sudah berapa lama ada di situ. Oke. Terus yang 7 ini adalah exit interface. Kalau mau menuju ke 10.032 ini harus lewat mana? Nah itu kan harus tahu routernya ya. Nah, makanya dia akan dikirim ke interserial 011. Jadi kalau udah tahu serial 011-nya ini, nanti router akan melakukan enkapsulasi dan dikirim ke serial 011. Ini di IP versi 4, di IP versi 6 pun sama, cuma bentuknya aja kayak gini. Gitu. Nah ini adalah informasi dapat dari mana, ini adalah network prefix dengan prefix length-nya, administrative distance atau AD, ini cost-nya, kemudian melalui mana, ya kan? Kemudian di sini yang nomor 7-nya itu adalah apa? Harus dikirim kemana? Kira-kira seperti itu. Nah ini directly connected network C dengan L. Lihat ya. Nanti. Kemudian ada namanya static, yang seperti saya bilang, static itu berarti di input sendiri oleh network administrator. Nah, gimana cara kita membuat static route? Nah, dengan cara seperti ini. Komennya itu adalah dari global ya, dari global IP route. Kemudian ini adalah network address atau network prefix-nya. Kemudian ini adalah subnet mask. Kemudian ini adalah next hop-nya. Next hop-nya gimana? Jadi kalau contohnya seperti ini. R1 gitu ya. Kita pengen menulis di R1 bagaimana cara menuju ke network 10.040. Ya kan? /24. Ya kan? Berarti network address-nya adalah 10.040, catatan salah 255.255.255.0. Nah, kemudian kita akan mengirimkannya ke next hop. Jadi setelah router 1, next hop-nya itu adalah router 2 kan. Nah, next hop IP address itu adalah IP interface di router 2 yang nyambung ke router 1. Di sini adalah ini S010. Nah, IP versi 4-nya S010 adalah 10.0.3.2. Maka ditulis di sini. Jadi ditulis di sini. Nah, untuk IP versi 6 juga sama, cuma sini jadi IPv6 route. Kemudian ini adalah network prefix, perfect length, kemudian adalah the next IP. Ya kan, the next hop IP. Itu contohnya. Kalau kita mau nulis tadi. Nah, kalau dynamic gimana? Ya, dynamic nanti router 1 dengan router 2 ini akan berkomunikasi menggunakan routing protokol. Jadi kalau kita lihat nanti di dynamic routing protocol, kalau kita lihat nanti ya ini bentuknya pasti alam apa namanya source-nya adalah routing protokolnya apa. Kalau O berarti OSPF, ya kan. Kalau D berarti EIGRP. Kalau R berarti RIP. Nah, rute yang terakhir ada rute default route. Default route itu adalah rute yang terakhir. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh di sini adalah router 2. Ya. Kalau mau apa namanya router 2 ini, setelah dilihat nggak ada routing table apa namanya network yang dituju di sini, otomatis dia buat default route ya. Bukan otomatis, kita bisa membuat default route menuju ke internet.
Ini contohnya begitu, menuju ke internet. Di mana nanti komennya tetap sama IP root, cuma untuk default root IP versi 4 itu network address-nya adalah 0.0.0, subnetnya adalah 0.0.0.0. Kalau IP versi 6.2 double colon terus slash 0. Dan lihat. Nah, tadi kita bicarakan tentang administrative distance. What is administrative distance? Jadi, administrative distance itu adalah untuk nomor untuk menentukan mana rute yang lebih dipercaya. Gitu. Jadi, ada kemungkinan gitu, router itu menerima dua jenis rute, gitu ya, menuju ke tempat yang menuju ke tempat yang sama. Jadi ada dua rute bisa mencapai ke tempat yang sama. Nah, kalau rute itu dua-duanya diterima menggunakan media yang sama, contohnya pakai OSPF, gitu, sama-sama pakai OSPF dua-duanya, maka menentukan mana yang terbaik adalah melalui apa? Melalui metric cost-nya. Semakin kecil metric cost-nya, berarti itu yang terbaik. Gitu. Tapi kalau seumpamanya gini, kita ambil contoh lah seperti ini. Ya kan? Ini ke network A, gitu ya. Nah, kita ambil contoh ini. Nah, router 1, router 2, router 3. Ya, di router 1 ini dia dapat dua informasi, dua rute menuju A. Yang pertama dari router 1 ke router 2 atau router 1 ke router 3 ke router 2 gitu. Nah, mana yang terbaik yang akan diletakkan dalam routing table? Jawabannya mungkin gitu kalau kita pakai RIP mungkin yang paling ini gitu ya, yang paling dekat. Jadi ini yang akan dijadikan sebagai sebagai the best path, the best route. Ini terjadi kalau rute itu dapat dari routing information protocol yang sama. Jadi dapatlah ini dari pakai RIP dua-duanya. Jadi ini dengan ini pakai RIP, di sini berkomunikasi juga pakai RIP. Nah, dilihatnya dari metric cost. Tapi kalau seumpamanya gitu ya, semua router itu menjalankan dua dynamic protocol, RIP dengan OSPF. Berarti akan ada informasi mengenai rute ini, ya kan? Rute yang ini, yang kita anggap the best path tadi, berdasarkan RIP, dari dua informasi yang berbeda, dari dua routing protokol yang berbeda. Yang satu dari RIP dengan OSPF. Nah, kira-kira gimana si router tersebut menentukan mana yang mau dipakai informasinya, dari RIP atau dari OSPF. Nah, itulah kita melihat dari administrative distance. Semakin kecil administrative distance-nya, dia semakin terpercaya. Jadi, kalau kita lihat di sini, RIP katanya administrative adalah 120. Kalau OSPF adalah 110. Maka kalau tadi ada dua rute yang sama, satu digambarkan oleh RIP, satu digambar OSPF, maka apa yang terjadi? Maka akan dipilih yang OSPF. Sebab AD-nya OSPF makin adalah lebih kecil daripada RIP. Makanya kalau dilihat dari sini gitu ya, rute yang paling terpercaya adalah directly connected. Sebab administrasinya adalah 0. Yang kedua adalah static. Static AD-nya 1. Sebab apa? Sebab dia dibuat oleh network administrator. Tapi network administrator kan masih mungkin salah, ya kan? Masih mungkin salah. Makanya AD-nya lebih tinggi daripada directly connected. Jadi ada pertanyaannya. Chatnya. Kalau digabungkan dengan redundancy kemarin, dengan Ether channel maksudnya, Bu Dania, ya kan? Kalau kemarin ini Pak, kan tadi kan kalau kita lihat metriknya administratifnya kebetulan beda ya Pak ya. Tapi bagaimana jika misalnya sama persis gitu Pak jalurnya? Kalau sama persis ya dua-duanya akan diperlihatkan di situ. Ini jadinya kayak semacam load balancing. Gitu. Kalau sama persis metriknya sama, gitu ya. Katakanlah kita sama-sama pakai R. Tapi dari routing protokol yang sama ya Bu ya.
gitu. Yang kemarin Kalau- waktu kita bahas redundancy itu Pak, yang pakai virtual router, itu kan kita kayak bikin 2 pad. Jaga-jaga kalau satu, apa namanya, Oh, satu oke. down, nanti bisa ganti. Nah, kalau kita seperti itu, routingnya bagaimana? Nah, itu tidak ada routing, Bu. Berarti dynamic ya Pak ya? Atau Eh, Kalau yang first hop redundancy protocol itu kan dia tidak ada iya. routing sama sekali. Jadi memang itu adalah pengalihan aja, penggantian, Pak, Bu, dari satu Hmm, tempat ke tempat yang lain. Kalau default gateway yang satu failed, berarti dipindah ke default gateway yang lain. Gitu. Tapi di situ itu belum melibatkan routing table sama sekali. Kan itu baru mau masuk ke routernya kan. iya. Jadi paket. Jadi Oh, itu, kalau yang itu bukan berhubungan dengan routing. Nah, routing itu baru dilakukan di router gitu. Itu baru dilakukan di router. Jadi kalau yang kemarin tidak masuk, tidak termasuk untuk routing ini. Nah, kalau sudah masuk router gitu kan, salah satu tugas router ini adalah mencari mana jalur yang terbaik, ya kan? Nah, sedangkan untuk menentukan jalur itu bisa melalui static, ya kan? Dengan static route, yang kedua dengan melalui dynamic route, gitu kan? Nah, kalau ada dua informasi menuju ke tujuan yang sama, gitu ya, satu pakai static, satu pakai dynamic, nah, itu gimana? Mau dipilih yang mana? Static atau dynamic? Yang dianggap terbaik adalah static. Kok bisa? Karena berdasarkan pada administrative distance-nya. Static, administrative distance-nya berapa? Satu. Gitu kan? Dynamic, ya tergantung dynamicnya. Kalau dynamicnya pakai RIP, Routing Information Protocol, maka administrative distance adalah 120. Ya pasti kalah lah. Pasti statik yang dimasukkan dianggap sebagai the best part. Itu kayak ya konvensional lah, aturan gitu. Aturan yang ada. Nah, kalau semuanya kita pakai dynamic semua gitu, nggak ada statiknya sama sekali. Nah, kebetulan satu router itu menjalankan dua dua dynamic routing protocol, satu RIP, satu OSPF, ya kan? Dan RIP dan OSPF ini sama-sama memberikan informasi yang sama menuju ke satu network gitu ya, satu network tujuan. Mana yang dipakai? Informasi yang dipakai. Kan nggak mungkin kita letak dua-duanya di dalam kan, gitu kan? Kan kita mencari the best kan. Kalau the best ada dua berarti ya dua-duanya the best lah gitu. Nah, apa yang terjadi di sini? Kalau dari dua routing protokol yang berbeda, maka kita harus melihat dari administrative distance. Lihat dari administrative distance-nya. Nah, kalau ternyata dua rute itu dari satu routing protokol yang sama, seperti apa? Gitu. Cost-nya sama juga, gitu kan? Nah, maka kalau cost-nya sama keluar. Kalau cost keluar dua-duanya. Tapi kalau cost-nya berbeda, maka dia nggak keluar. Kita ambil contoh, mungkin agak 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 bingung ya. Jadi kalau kita punya 3 router gitu di sini. Kita buat, nah ya. Untuk mudahnya kita nggak nulis alamat IP yang network yang ini ya. Ini 2.0, 3.0. Ini router 1, router 2, router 3. Nah, katakanlah ini ada klien di sini pengen menuju ke 3.0. Ya kan? Di router 1 nih. Kemudian kita menjalankan di sini routing information. Dari router 1, router 2, router 3 menjalankan routing protokol menggunakan RIP. Sama-sama ya. RIP itu berdasarkan pada hop count. Itu berdasarkan pada hitungan hop. Nah, kalau R1 ini client ini itu pengen menuju ke titik-titik 0, gitu ya. Ngeping lah di 3.0 ini. Maka ada dua cara ketika paket sampai di router 1, itu adalah melihat routing table. Nah, isi routing table itu bisa didapatkan dari dua cara. Yang pertama adalah static. Yang kedua adalah dynamic. Dynamic di sini dia pakainya RIP. Ya kan? Nah, kalau dua-duanya ini dijalankan di sini, maka dipilih the best part-nya yang mana? Dipilih static, sebab AD-nya 1. Sedang AD RIP adalah 120. Maka kalau kita masukkan di sini static menuju 3.0, silakan dikirim melalui router 3 interface yang sini. Katakanlah ini 2.1, sini 2.2. 1.1, 1.2 contohnya kan. 3.1, 3.2. Kita ambil contoh. Maka silakan kirim ke sini. Nah, sedangkan RIP juga ngasih tahu gitu, ngasih tahu kepada router 1 kan. Kalau mau ke 3.0 bisa pergi ke 1.2 atau ke 2.2.
sama kan root-nya. Seperti dengan statik tadi kan. Dirinya ke sini juga, tapi yang diperlihatkan atau ditampilkan di dalam routing table yang mana? Ditampilkan adalah yang statik, sebab AD-nya 1. Gitu. Nah, kasusnya begini. Kalau sekarang kita punya satu network di sini, 4.0, gitu kan? Oke. Terus kita nggak pakai statik sama sekali. Kita nggak pakai statik, kita pakai RIP. Dari klien ini menuju ke 4.0 akan ada dua mode cara. Yang pertama adalah melalui path yang satu ini. Yang kedua adalah melalui path yang kedua ini. Ya kan? Didapat dari mana informasi ini? Didapat dari RIP. Dua-duanya didapat dari RIP. Yang dipilih yang mana? Nah, RIP tadi itu menghitung cost matrix. Ya kan? Nah, kita harus lihat cost matrixnya berdasarkan pada jumlah hub-nya. Jadi paket ini yang dari PC ini, PC1 ini, ingin menuju ke 4.0, itu apa yang dilakukan di sini? Ketika sampai di router 1, dia kan kalau mau ke 4.0, kalau melalui router 2, berarti cuma hanya satu lompatan saja, satu hub saja. Kalau melalui router 3, berarti ada dua hub, 1, 2. Berarti ini cost part 1 ini cost-nya lebih rendah. Itu. Makanya yang akan dimasukkan dalam routing table-nya router 1 adalah path yang pertama ini. Jadi kalau informasinya itu berasal dari routing protokol yang sama, ya kan? Ada dua informasi menuju 4.0 sama-sama dari RIP, yang part 1 dengan part 2 sama-sama dari IP. Gimana cara menentukan mana the best path? Menggunakan namanya metric. Ya, makanya tadi di dalam kita punya slide tadi kan ada ya AD/metric, ya kan? Kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau informasinya dari routing protokol yang sama. Kalau informasinya dari routing protokol yang berbeda, katakanlah dua-duanya semua router 1, 2, 3 ini menjalankan OSPF dengan RIP. Ya kan? Berarti kan akan ada dua informasi. Dua informasi part 1 dengan dua informasi part 2. Katakanlah kita ngambil part 1 aja lah gitu ya. Misalnya kita informasikan part 1. Nah, kan part 1 diterima informasi RIP dengan OSPF. Mana yang diambil? Dari RIP kah atau dari OSPF? Data yang mau diambil. Nah, kita lihat AD-nya. Kalau AD-nya lebih kecil, itu yang diambil. Maka di kasus yang ini, maka OSPF ini yang akan diambil dan dimasukkan di dalam routing table. Jadi beda ya antara AD dengan matrix. Sampai sini ada yang bertanya? Iya Pak, itu AD-nya itu memang udah standar Pak ya, angka-angka ya? Iya, memang sudah standar angka-angka seperti itu. Itu maksudnya apa tuh Pak? 1 meter kah? Atau apa itu? Ya, cuma angka saja, Pak. Jadi Oh angka angka saja, saja pengenal untuk aja ya? pengenal saja. Di mana semakin kecil angka itu, maka dia jadi semakin terpercaya. Gitu. Jadi mendapat priority untuk diletakkan di dalam routing table. Oke Pak. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kalau mengukur kinerja OSPF dan EJRP berdasarkan metrik, mana cara Pak? Ada persamaan yang bisa Wah, itu mengukur kinerja OSPF dan EJRP berdasarkan metrik. Bagaimana caranya? Nah, karena metriknya beda ya Pak antara OSPF dengan EJRP gitu ya. EJRP kan berdasarkan pada OSPF kan berdasarkan pada bandwidth saja. Gitu. Walaupun bandwidthnya itu bukan bandwidth yang sebenar ya, bisa bandwidth referensi hitung-hitungan gitu ya. Nah, kita bisa ngubah referensinya. Tapi kalau EJRP paling tidak dia punya dua matriks, punya dua parameter untuk menentukan matriks. Yang pertama adalah bandwidth, yang kedua adalah delay. Yang lain nanti bisa ada lagi tambahan dua lagi kalau salah, 2 atau 3 lagi, saya lupa. Nah, jadi memang menghitung kinerja yang gimana kalau parameternya beda ya memang beda. Jadi tinggal kita cari saja. Nah, gitu. Persamaan untuk membandingkan antara bandwidth dengan delay dan sebagainya. Itu pun juga kalau dalam EJRP kalau tidak salah perhitungannya itu pun kita masih bisa ubah-ubah gitu. Persentasenya dan lain sebagainya. Oke, gitu Pak Catur ya. Ini Pak urutan matriks atau AD duluan, misalnya O matriks 2, RIP matriks 1. Nah, AD dulu Bu hari ini. Jadi yang kita tentukan adalah AD dulu. Jadi kalau AD-nya lebih kecil itu yang dipakai dulu. Gitu. Kalau tiba-tiba tadi kasus yang tadi OSPF kan,
antara OSPF dengan RIP mana yang dipakai? OSPF dulu. Nah, OSPF kan juga punya dua part, ya kan? Part yang pertama sama part yang kedua. Nah, baru kalau antara sesama routing protokol, gitu ya, maka baru dilihat matriksnya. Mana matriks yang lebih kecil? Tentu saja katakanlah part 1 lebih kecil matriksnya. Ya, berarti part 1 itu yang nanti akan diletakkan di dalam routing table. Jadi apa yang terlihat dalam routing table itu belum tentu adalah semua rute yang bisa dituju oleh router tersebut. Itu adalah the best-nya saja yang kelihatan di dalam situ. Oke. Kalau boleh tahu cost matrix itu satuannya apa ya Pak ya? Maaf tidak bisa. Oke, tidak ada satuan Pak, ya angka gitu. Hitung-hitungan saja, dihitung-hitung gitu. Tidak ada satuannya, tidak ada meter, sentimeter, nggak ada gitu. Jadi bukan panjang, bukan ini enggak. Makanya contohnya kayak apa namanya RIP tadi itu matriksnya itu berdasarkan pada hop, gitu kan? Jadi lewatin berapa router, berapa hop, nah itu matriksnya dia. Untuk sampai ke tujuan itu berapa. Tapi kalau OSPF dia berdasarkan pada bandwidth setiap path. Jadi kalau dia dari satu router ke router yang lain tuh kalau katakanlah dari router 1 di sini, kita ambil contohnya. Ambil dari router 1 R1 ke R2 gitu ya. Nah, ini kalau di RIP ini satu hop. Gitu. Jadi matriksnya 1. Jadi kalau tujuannya ada di sebelah sini contohnya di A, berarti ini ada 2 hop gitu. Kalau ternyata di sini ada router lain begini bentuknya. Nah, kan? Katakanlah begitulah bentuknya ya, ada 3. Berarti ini 1 2 3 gitu. Jadi path ini kalau pakai RIP ini lebih bagus, the best dibandingkan ini. Sebab di sini matriksnya adalah 2, ya kan? Asal tujuannya ke A ya kan? Kalau di sini matriksnya adalah 3. Gitu. Nah, jadi tidak ada satuannya, Pak. Itu angka saja. Nah, tapi kalau OSPF kan ngitungnya nggak gitu. Ngitungnya adalah tadi dia pakai bandwidth. Katakanlah di sini nih, apa namanya? Sini 1 gig. Sini 1 gig. Ini 1 gig. Sini 100 Mbps. Ini 10 Mbps. Walaupun hop count-nya dia lebih kecil, gitu kan. Tapi kalau dari OSPF ini pasti lebih jelek. Sebab matriksnya lebih banyak. Listriknya lebih besar. Nanti ada hitung-hitungannya sendiri. Ada hitung-hitungan gimana cara mencari nomor matriks. Itu Pak Jenar ya. Ini Bapak kan ya? Siap, Bu Arin. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, static dan dynamic routines. Jadi kalau ditanya nih mungkin pertanyaannya, antara static dengan dynamics, mana yang lebih bagus? Ini pertanyaan yang selalu ditanyakan juga. Dan memang tidak ada jawaban yang pasti, tergantung pada keperluan. Jadi setiap static dengan dynamics itu ada kelebihannya dan ada kekurangannya masing-masing. Mungkin ada bilang, enak apa dynamic kan otomatis. Jadi kalau rutenya tiba putus, dia akan nyari rute yang baru. Kalau static kan kita harus ngubah sendiri, Pak. Iya, itu salah satu kelemahan dynamic, gitu kan. Tapi ada kelebihan dari static. Yang menyebabkan kenapa static itu masih tetap ada walaupun dynamic sudah ada. Nah, biasanya makanya di sini penggunaan static itu bisa dipakai satunya adalah untuk menentukan default route, ya kan? Terus kedua adalah untuk menentukan rute tempat luar yang tidak bisa dipelajari dari dynamic routing, ya, routing protokol dan lain sebagainya. Contohnya adalah stub network nih ya. Stub network kan biasanya kita memang keluar masuknya lewat satu tempat itu aja, nggak bisa ke tempat lain, itu sebagai stub network. Ya. Makanya daripada susah ya statikin aja, gitu. Daripada harus pakai dynamic. Sebab apa? Sebab dynamic itu ya kan, itu dia memakan resources yang ada di dalam perangkat. Makan CPU time, makan RAM ya kan. Nah, itu dan lain sebagainya. Terus perlu ada proses yang awal. Di awal dulu ketika harus ngirim paket awal-awal dan lain sebagainya itu untuk melakukan neighboring agensi dengan tetangga-tetangga sebelahnya itu. Dan itu harus dikirim secara periodik ya. Nah, itu kalau
bisa diatasi dengan statik, mendingan pakai statik. Cuma di sisi lain, network dynamic itu dia lebih bagus untuk network yang scalable, yang bisa di-expand gitu. Tapi kalau pakai statik kan kita harus hitung lagi, nambahin lagi, dan memang jadi repot gitu. Makanya kalau yang scalable, network yang scalable itu ya istilahnya kita pakai dynamic. Tapi untuk kasus-kasus tertentu seperti default root atau kita tidak pengen satu network itu diketahui oleh orang lain, ya pakainya static. Biasanya seperti itu. Jadi ini adalah static dynamic ya kan. Kalau apa namanya dilihat dari kompleksitinya, dynamic ya independen. Jadi dia tidak peduli networknya kecil atau networknya makin besar, ya kompleksitinya ya seperti itu aja dalam konfigurasi. Tapi kalau statik makin besar kan kita harus ngapalin. Kalau salah ngetik saja sudah otomatis akan salah rukun. Itu kan. Kira-kira seperti itulah. Nanti baca sendiri, ini sudah ringkasannya. Kemudian dynamic routing sendiri pun juga berkembang gitu ya. Dulu ada RIP, ya kan, ada AGP, AGRP, IRP, Interior Gateway Routing Protocol, itu punya Cisco. RIP ini open, gitu kan. Kemudian tahun 90 keluar ISIS. RIP versi 1 dia masih classful, jadi tidak bisa classless. Akhirnya di tahun 94 dibuatlah RIP versi 2 yang bisa classless. Terus masuk ya, dan lain sebagainya. Kemudian lahir IP versi 6. Nah, jadi ada RIP-NG, ya kan. OSPF pun juga keluar di situ. Terus keluar IP versi 6 kan, RIP-NG-nya di OSPF-nya sendiri pakai OSPF versi 3. Ya, ada AGRP dan lainnya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah contoh interior itu untuk dalaman, Bapak Ibu, untuk dalaman local network. Kalau eksterior berarti untuk di luar network yang kita administrasi. Kayak BGP itu biasanya banyak dipakai di mana? Di ISP satunya. Oke. Nah, untuk dynamic routing ya tadi itu dia akan menemukan sendiri network, remote networknya. Kemudian dia akan selalu memaintain supaya up to date. Jadi kalau ada yang putus, jaluran putus, otomatis dia akan memperbaiki, mencari the best path yang kedua, ya kan, untuk dimasukkan di dalam routing table. Oke, nah di dalam komponen yang ada dalam dynamic routing protocol itu adalah data structure. Jadi karena sudah menjadi tabiatnya routing protocol itu untuk menentukan the best path, maka dia biasanya akan mengelola, atau routing protocol itu akan mengelola tabel-tabel mereka sendiri. Contohnya OSPF nanti ada agency table, ada neighbors table, ya kan. Kemudian ada table yang apa namanya, link state-nya, table topologinya. Baru nanti setelah itu dimasukkan ke routing table. Kemudian ada protokol messages. Jadi supaya memastikan bahwa tetangganya masih hidup gitu ya. Nah, itu dikirimlah paket-paket pesan-pesan. Seperti OSPF itu ada hello packet ya kan, setiap berapa? 30 detik sekali kirim ya kan. Jadi kalau nggak ada reply berarti otomatis dibuanglah tetangga sebelah itu dari nota. Oh, tetangga saya sebelah itu sedang tidak bisa dihubungi, jadi saya buang dulu. Kemudian ada ngitung lagi, ya kan, untuk mencari the best path atas semua rute-rute yang dikirim melalui rute sebelah tadi. Karena sudah putus ya kan, nggak bisa dihubungin lagi kan. Jadi dia harus mencari rute lain menggunakan menuju ke router yang lain juga. Nah, itu routing protocol messages. Ada lagi nanti kalau update pakai protokol ya apa ya, message yang mana. Kemudian algoritma, jadi ada algoritma mereka sendiri masing-masing untuk menentukan the best path tadi. Ini adalah best path berdasarkan pada beberapa routing protokol. Ya, ini tadi yang saya bilang ya, RIP berdasarkan pada hop count, ya, dan maksimum cuma 15 hop. Itu kalau kita punya dalam jaringan kita sendiri punya banyak router dan lain sebagainya, kalau lebih dari 15 RIP sudah nggak sanggup. Kemudian OSPF dia berdasarkan pada cumulative bandwidth dari source ke destination, di total semua. Nah, kalau
EIGRP itu berdasarkan pada bandwidth dan delay. Ini kan. Nah, terus ada load dan reliability. Itu bisa dimasukkan. Oke. Tapi yang paling utama adalah itu di bandwidth dengan delay untuk EIGRP. Nah, kemudian kalau ada dua, ya, kita ambil contoh gini. Kita pakai RIP. Pengen dari PC sini ke network A, ya kan? Pakai RIP, berarti kan kalau pakai path yang atas, path 1, itu hop count-nya kan 2, ya kan? Pakai path 2, hop count-nya berapa? 2 juga. Jadi kalau dua-duanya sama, maka nanti dua-duanya itu akan keluar dalam routing table. Itu. Dan router bisa, ya saya kirim ke sana, saya kirim satu lagi ke sana, dan sebagainya. Dan itu sebagai salah satu metode disebut sebagai load balancing. Nah, biasanya load balancing itu cost-nya atau matriksnya biasanya harusnya sama. Cuma EIGRP bisa support untuk load balancing walaupun cost-nya tidak sama. Tapi kita nggak belajar EIGRP. Nah, ini static routes. Nah, static route ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah standar, default, floating dengan summary. Kita lihat dulu ya. Nah, untuk untuk menentukan static itu bisa memberikan informasi berdasarkan hop, next hop address, head hop. Kedua adalah directly connected static route. Kemudian adalah fully. Bedanya apa? Kalau sini, nah untuk static route, comment yang kita pakai adalah IP route. IP route, kemudian network address atau network prefix. Kalau ini IP versi 6 ya, versi 4 ya. Kalau IP versi 6 berarti IP versi 6 route, kemudian network prefix / prefix length. Nah, kemudian ada 3 pilihan di sini. Yang pertama adalah exit interface, ya kan? Yang kedua adalah next hop IP address, atau dua-duanya, gitu. Atau dua-duanya sekali. Nah, ini distance ini adalah AD, itu argumentative distance. Nanti kita akan pakai untuk floating. Kita lihat ya. Ini IP versi 6 kayak gini. Sama mirip lah, cuma dia IP versi yang lain-lain. Nah, ini adalah topologi yang kita punya saat ini. Ini ada 16.1.0, ya kan? 16.2.0, 16.3.0. Ini 168.1.0 dengan 168.2.0. Bisa Bapak Ibu lihat sekalian. Nah, sekarang kita pengen nambahin statik contohnya. Kita ambil contoh pada saat ini sudah dipastikan bahwa semua directly connected ini sudah teraktif. Jadi router 2 ini akan ada 3 directly connected. Jadi IP-IP di setiap interface ini sudah dimasukkan, kemudian sudah di no shutdown. Jadi kalau kita lihat di router 1, maka kita akan show IP route gitu ya, di router 1. Nah, ini begin gateway, berarti kan mulai dari yang ada kata gateway-nya. Terus sampai ke bawah. Jadi yang atas-atas, yang O apa, S apa, D apa itu informasinya tidak di display. Jadi ini kita melakukan filtering menggunakan piping command. Oke, piping facility. Nah, kita lihat di sini ada 2 network yang tergabung. 20 dengan 30/24. Nah, ini adalah interface IP. Jadi IP 20 network 2.0 16.2.0/24 tergabung nyambung directly connected ke serial 010. Nah, IP address-nya serial 010 apa? Ya, dilihat L di bawahnya. .1/32. Gitu. Nah, ini juga gitu. Jadi kalau dilihat di sini apa? Dari router 1 bisa ngeping ke 2.2. 2.2 di mana? 2.2 ada di sini. Ngeping ya. Jadi kalau ngeping ke 192.168 entah di sebelah sini atau di 2.0, ya tidak bisa. Makanya seperti itu. Nah, sekarang kita mau menambahkan, kita lihat ini kalau IP versi 6-nya seperti ini. Ya kan? Ini versi 6. So IP versi route. Oke, begin C. Kelihatan ada 2 network. Ya. Nah, ini adalah link lokal. Oke. Nah, bagaimana kita mengkonfigurasi? Nah, kita coba mengkonfigurasi. Semuanya kan ada ada 5 network, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari router 1 itu ya, itu tidak mengetahui 16
162.1.0 dengan 162.20. Dia hanya mengetahui dua ini saja dalam routing table yang saat ini. Nah, kita pengen menambahkan ketiga network dengan menggunakan static. Maka pesannya adalah, nah, sekarang kita lihat kita mau pakai apa. Kalau kita mau pakai next hop, ya kan? Next hop address. Berarti kita harus melihat dari router 1 ini next hop-nya ke router yang mana? Nah, ke router R2, ya kan? Nah, router R2 itu interface mana yang tersambung ke router 1? S010. Makanya next hop IP address-nya adalah IP-nya S010, yaitu adalah 172.16.2.2. Oke, /24. Nah, kita akan masukkan ini. Makanya kalau kita pengen menambahkan setelah komennya adalah begini, IP route, saya pengen bisa menuju ke sini. Maka pilih ditulis networknya 172.16.1.0, subnet masalah 255.255.255.0, ya kan? Kemudian next hop IP address. Jadi untuk menuju ke network sini dengan subnet mask ini, saya akan mengirimkan paketnya. Silakan kirimkan paketnya ke alamat 172.16.2.2. Itu kalau kita pakai next hop IP address. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya R1 nggak punya pilihan lain kan. Kalau mau ke 192.168.10 1.0 ataupun 2.0 pun tetap harus melalui 2.2, melalui router 2 ini. Jadi ya kita tambahkan berikutnya 192.168.10 sama idem, ini idem. Terus 192.168.2.0 yang lainnya idem. Sama. Itu kalau kita pakai next hop. Kedua adalah kita pakai exit interface. Atau yang tadi di sini sebutnya bukan exit interface tapi directly connected. Nah, kan. Terserahlah mana. Gitu ya. Kalau saya sebutnya suka exit interface. Karena memang beberapa kali diganti-ganti gitu ya. Atau directly connected network. Oke. Jadi kalau directly connected network yang kita pakai adalah nama interface. Tapi nama interface-nya mana gitu. R1 kalau mau ngirim ke 162.10 gitu ya, 16.1.0 itu kan dia harus melalui R2. Tapi yang kita pakai bukan next hop IP address tapi adalah exit interface. Mau dikeluarkan lewat mana paket itu? Dikeluarkan melalui S010. Tapi bukan di R2, tapi S010-nya R1. Maka komennya sama, cuma nanti di bagian akhir ini jadi serial 010. Itu kalau kita mau pakai next hop IP. Nah, kalau pakai dua-duanya boleh, Pak? Boleh. Gitu. Makanya pakai fully. Makanya di sini kan kita lihat ya. Ada tadi next hop dari connected, kemudian ada namanya fully specified static route. Ya kalau ini pakai IP address, next hop IP address. Kalau ini pakai exit interface, ya kalau ini pakai dua-duanya, next hop IP address dengan exit interface. Mari kita lihat ya. Ini saya tulis di sini untuk memberikan kemudahan aja sebab gambar ini kan kita merefer pada topologi ini. Kalau di sebelah sini udah nggak ada topologinya. Gitu. Nah, pertama kita mengkonfigurasi yang next hop static route seperti yang saya bilang tadi kan. Di router 1 untuk bisa mengetahui 3 remote network itu kita menggunakan static next hop IP address, next hop static route dengan cara memberikan next hop IP address. Semua mirip kan? Nah, kalau setelah ini dimasukkan, maka ketika kita show IP route untuk lihat routing table, maka kita akan menemukan 3 buah rute baru yang diketahui melalui static. Source-nya informasinya dari static. Yang pertama 16.1.0, maka perlu dikirim ke 172.16.2.2. Itu kira-kira kayak gitu. Nah, yang lainnya seperti itu. Nah, ini contoh kalau kita pakai next hop static. IPv6 pun juga sama, gitu ya. Kalau sudah kita setting dia seperti ini, kita sudah setting dia seperti itu semuanya, maka nanti kalau di show IPv6 route lagi, kita akan bisa melihat ada tadi static. Oke. Nah, kemudian adalah dengan cara yang tadi directly connected static routes, kita menggunakan exit interface.
Nah, ini kalau di dalam soal exam, kemarin saya sempat lihat-lihat, istilah yang dipakai bukan exit interface ya, karena istilah yang dipakai itu direct connected. Tapi ada soal lain pakainya exit interface. Jadi mohon istilah-istilah seperti itu di ini ya, dihafal, bukan dihafal ya, dimengerti sajalah. Dua istilah mungkin menggunakan dua hal yang sama, dan satu hal yang sama diekspresikan dengan dua atau lebih istilah. Oke. Supaya kita nyambung ya dengan soal itu. Nah, kalau kita pakai dari connected statics, yang kita masukkan bukan next hop IP address, tapi adalah exit interface. Jadi seperti saya sudah bilang. Nanti keluarnya sama, gitu. Cuma di bagian belakang ini bukan IP, tapi langsung ke serial yang dituju. Dan ini bentuknya adalah directly connected di sini. Kalau tadi kan bentuknya via ya, via something, ya kan? Via something, sehingga dia keluarlah AD, gitu kan? AD-nya 1, matriksnya 0. Statik. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau dari connected, dia nggak perlu. Nah, makanya nanti kalau kita pakai, biasanya kalau kita pakai yang, tapi ini bukan materi CCNA saat ini ya, untuk pengetahuan Bapak Ibu saja sekalian. Kalaupun di sini di routing table kasih tahu nih, kalau mau ke 192.168.2.0/24, silakan kirim ke sini gitu ya. 172.16.22. Tapi ketika diproses enkapsulasi, itu yang dicari bukan alamat IP-nya, yang dicari adalah interface-nya kan. Mau dikirim ke mana gitu. Ya kan? Mau dikirim ke interface mana? Makanya nanti di sini tugas berikutnya adalah nyari 2.2 itu bisa dicapai melalui interface yang mana ya. Maka dia akan nyari lagi di sini. 2.2 itu ternyata bisa dicapai melalui serial 010. Jadi ada 2 kali kerja proses, maka itu sebagai recursive loop. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Oke, nah ini kalau IP versi 6. Nah kalau fully ya kita masukkan dua-duanya. Interface exit-nya, kemudian ininya. Makanya ini disarankan fully itu dipakai kalau terhubung dengan multi access interface. Kita ambil contoh router kita kayak gini nih. Di sini mereka tersambung ke switch. Ini pakai Ethernet. Berarti kan multi access. Ya kan? Nah, itu lebih baik ya kan kita membuat fully atau minimal pakai IP-nya. Jangan pakai gigabit. Kalau pakai gigabit bingung kan ya? Dikirim melalui sini. Katakanlah G00, ya kan? Kirim ke G00. Nah, G00 menuju ke dua tempat yang berbeda. Makanya kalau untuk multi access interface yang seperti ini, nah lebih baik kita menggunakan next hop IP address atau kedua-duanya. Itu sebagai kalau pakai kedua-duanya, kita akan menyebutnya sebagai fully specified. Dan kalau dilihat di sini nanti keluarannya seperti ini. Oke, rasa. Nah, ini a fully specified static route. Nah, ini contoh ya kalau pakai IP version 6, ya kan? Nah, interface has to be specified for the link lokal. Kalau kita pakai link lokal, nah tidak bisa menggunakan link lokal saja. Harus dispesifikasikan juga exit interface-nya apa. Oke, dia akan keluar seperti ini bentuknya. Mirip lah, gitu ya. Seperti IP versi 4. Nah, default route seperti apa? Nah, default route seperti ini. Ini kondisi yang namanya sebagai stub network, di mana untuk masuk ke dalam network ini hanya bisa melalui satu jalur. Gak ada lagi jalur yang lain. Kalau ada jalur yang di sini lagi, itu bukan stub network. Karena ini nggak ada, ya kan? Maka di sini satu-satunya yang ada jalur sini, maka disebut stub network. Nah, daripada pusing-pusing ngasih networknya berapa, IP network address berapa dan sebagainya, buatlah default static route. Gimana caranya? Ya seperti ini. Kalau IP versi 4, IP route masukkan 0000. Ya kan? Kalau ada network ada paket menuju ke network apapun dengan subnet mask apapun,
maka silahkan kirimkan ke IP address ini atau ke exit interface ini. Ini juga sama, IPv6 route, network apapun, perfect length apapun, kirim ke situ. Maka itu sebagai static. Ini contoh aplikasinya ya. Pakai NextHop IP address. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa dia static biasa dengan static route? Nah, kalau static route, kalau static biasa S saja kan. Kalau static route ada S dengan bintang. Bintang apa? Itu sebagai kandidat default. Kalau kita sudah punya yang namanya static route, ya kan, sudah punya static route, maka default route maksud saya, maka di gateway of last resort itu akan keluar. Gitu. Akan keluar ini. Kalau nggak ada, kalau kita tidak punya static default route, maka di sini adalah is not set. Sebetulnya di sini sudah di set ya. Is set semua udah masuk. Itu yang kita ketahui lah. Jadi kalau nanti dicari ada paket menuju ke katakanlah 200.200.200.200 contohnya gitu kan. Nah kan 200 nggak ada di dalam apa namanya floating table-nya router 1. Gimana caranya? Nah kalau nggak ada otomatis diberikan ke gateway of last resort atau default route tadi. Akan dikirim ke alamat 1.16.2.2. Nanti terserah router yang ada 2.2 itu mau diapain paket itu. Kalau ternyata di situ ada default route lagi atau malah diketahui tujuannya kemana, ya sudah langsung dikirim. Kalau enggak gimana? Ya kasih ke default route. Kalau defaultnya enggak ada gimana? Ya di drop. Akhirnya gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau di IP versi 6 yaitu S biasa, tapi ada .2.2/0 spesifikasi. Nah, ketiga adalah floating static route. Nah, floating static route itu biasanya dipakai untuk backup path. Backup untuk primary, untuk static atau dynamic route. Kenapa disebut sebagai floating? Sebab kita mainin administrative distance-nya. Static route by default administrative distance-nya adalah 1. Nah, untuk bisa di floating berarti kita harus memberikan administrative distance-nya di atas 1. Tapi setinggi-tingginya Pak, oh, bukan setinggi-tingginya gitu. Kalau sebanyak-banyaknya berarti nanti bisa kalah AD-nya dengan dynamic routing. Makanya terkadang kalau mau supaya dia bisa sebagai backup gitu ya, untuk satu dynamic route, maka nilainya harusnya di atas dynamic route. Kalau mau jadi backup untuk static, berarti harus nilainya di atas sedikit daripada static. Kita ambil contoh sini. Kita punya backup nih ya, punya default route adalah 1.16.2.2. Kalau 16.2.2 ini putus, maka memang kita nggak bisa keluar. Tapi kita punya jalur lain, ya kan? Punya jalur lain. Adalah 10.10.10.2. Ya kan? Kalau dua-duanya ini ada, gitu. Gimana ya dua-duanya nongol. Makanya satunya kita bagikan sebagai backup. Jadi kalau backup berarti kalau ini kan aslinya 1 gitu ya. AD-nya 1 sebagai default. Nah, supaya dia bisa di backup, dia AD-nya 5. Kita kasih 5. Jadi kalau ini putus, maka dia akan mencari mana AD yang paling kecil setelah 1. Jadi 5. Dapat 5 kan? Nah, sedangkan OSPF, RIP kan masih tinggi sekali. Masih 100-an lebih kan. Itu sebagai floating static. Makanya floating static biasanya dipakai untuk backup. Oke. Nah, ini kelihatan di sini nanti AD-nya berubah jadi 5. Nah, ada juga configuring static host. Jadi yang namanya rutenya tapi bukan network gitu yang dipakai. Yang dipakai adalah host. Jadi langsung routing static ke satu host tertentu. Contohnya server ya. Nah, contohnya server begini. Apa dilakukan? Kita buatlah IP route, langsung IP, dan max mask-nya adalah semuanya 1. Atau /32. Kalau IP version 6 berarti perfect length-nya semuanya 128. Kemudian kita masukkan IP-nya. Ya, kalau dia /nya 32 ya berarti saya sebagai static host. Ayo kita lihat seperti ini. Ini kalau static host route untuk apa namanya? Untuk host nggak kelihatan. Kalau ini kelihatannya 128.
Kira-kira seperti itu. Kalau pakai link lokal, ya contohnya gitu sama juga. Kalau pakai lokal kan harus ada ininya, ya kan? Harus ada exit interface-nya. Nah, kelihatan di sini. Oke, packet processing with static routes. Yang namanya pakai processing with static routes ya sama juga Bapak Ibu seperti tadi. PC1 pengen paket ke PC3, berarti di sini pengen ke sini ya. Sampai di router 1 dilihat 300 nih dienkapsulasi, dilihat. Mau menuju ke mana? Oh, 192.168.2.0. Maka dicari. Kalau ada, dikirim. Kalau nggak ada, di drop. Tapi kalau ada default route, dikirim ke default route-nya. Sampai di router 2, sama. Di router 2 sama juga, dilihat. Menuju ke mana? 192.168.2.0. Dicari dalam routing table. Kalau ada, di forward. Gitu kan? Di forward kan ketahuan melalui interface yang mana. Ya kan? Apa namanya? Interface mana? Kalau di sini kelihatan masuk ke S011, masuk ke sini. Masuk ke dalam. Ini nanti sampai di sini, sampai di router 3 sama juga prosesnya. Router 3 dicari dapatnya kemana. Jadi kalau semuanya pakai static, walaupun pakai static atau pakai dynamics, proses routing dengan forwardingnya tetap sama. Nah, sekarang kita lihat nih, ada kasus-kasus. Ada bisa rute itu bisa jadi bermasalah dikarenakan karena interface-nya yang fail, interface-nya shutdown atau down. Kemudian kalau kita pakai internet service provider, mungkin internet service provider yang down, ya kan? Indonesia kayaknya sering ngalamin ini. Oke, kedua adalah link, can be oversaturated, maksudnya linknya penuh, prosesnya saturated kan. Kemudian adalah network adminnya salah mengkonfigurasi. Gimana cara kita mendeteksinya? Ya ini adalah komen-komen yang kita pakai untuk mendeteksi. Ping, trace route, show IP route, show IP interface beef, show CDP numbers, ya kan? Jangan salah IP. Kita ambil contohnya. PC1 ke PC3 fail. Ping dari sini gini fail, ya kan? Gimana caranya? Oke, kita ping dulu. Dari sini bisa sebetulnya kita trace route, failnya ada di mana? Gitu. Bisa kalau kita pakai trace route otomatis sebetulnya akan ketahuan paket itu berhenti di mana. Kalau nggak punya trace route gimana? Kita ping satu-satu. Dari PC1 kita ping ke router 1, ke gateway-nya. Kalau router 1 oke, nah nanti kita ping ke yang berikutnya. Itu ke router 2. Kalau router 2 oke, berarti nggak ada masalah. Nanti dari ping 1 ping ke router 3. Nah, kalau nggak berhasil berarti masalahnya di antara router 2 sampai dengan router 3. Kan gitu. Kalau sampai di router 3 bisa berhasil, berarti kan masalahnya kemungkinan tinggal satu. Dari router 3 sampai dengan isinya. Caranya seperti itu sebetulnya. Nah, di sini kasih tahu nih, extended ping, jadi ping dari router 1, ya kan? Dari router 1 di ping nih, ya kan? Router 1 G00. Jadi seakan-akan dia ngepingnya dari sini nih. Dari network 3.1 kan. Oke. Ke PC3 fail. Akhirnya dia ngecek. Oke, dari router 1 ke sini. Router 2 successful. Dari router 1 sini ke S010-nya sini. 010-nya sebelah sini ya. 10 apa namanya? Berhasil juga. Berhasil berarti nggak ada masalah. Dari sini sampai router 2 nggak ada masalah. Nah, kemungkinan besar dari router 2 ke router 3-nya yang bermasalah. Ketika di router 2 dicari, swipe route dan sebagainya, ternyata apa yang terjadi? Ya kan? 172.16 ya kan? Ternyata ada masalah di static route-nya. Oke, static route-nya adalah kalau pengen ke 172.16.3.0 disuruhnya ke sini. Jadi PC1 ke PC3 kalau dilihat kasusnya ini, dia ternyata bisa gitu. Bisa nyampe tapi nggak bisa balik.
bisa balik. Sebab sampai di router 2 ternyata kalau mau ke network sini silahkan dikirim laginya ke sini gitu. Jadi masalah. Akhirnya diperbaiki, silahkan dikirim ke 172.16.2.1. Ini adalah satu contoh kesalahan konfigurasi dari network admin. Oke. Tidak ada range ya untuk pertanyaan 2 hari ini. AD biasanya untuk floating berapa Pak? Tidak ada range-nya Bu gitu. Jadi kan kita tadi sudah belajar yang mana ya? Oke, ini jawaban Pak Denar ya. Pak Denar ya Pak. ISS dipakai di mana Pak? Interior gateway. ISS termasuk interior gateway. Jadi di dalam jaringan yang kita administer. Mana tadi AD tadi ya? Nah, ini dia. Jadi gimana? AD-nya gitu ya. Kalau kita mau menjadi backup, kita bikin floating, tapi mau jadi backupnya si static road, ya kan? Maka kita buat di atasnya si static, gitu. Kalau cuma static road aja Pak, nggak pakai dynamic, segala macam router itu memang nggak ada dynamic. Ya sudah, Bapak Ibu bisa pakai angka berapa saja, gitu. Di atas static tapi. Tapi kalau ternyata di router itu ada apa namanya? Ada static, terus kemudian pakai RIP, gitu ya. Maka Bapak Ibu harus memberikannya. Jadi pakai 2 ya, static kemudian RIP. Berarti AD yang terpakai adalah 1 dengan 120. Nah, Bapak Ibu kalau mau pakai floating pakai mana ya? Cari angka di antara 1 dengan 120. Kan kita mau backup yang static. Ya kan? Coba kalau kita kasih angka antara 150, contohnya kita ambil angka 150, maka apa yang terjadi? Anggap 150, maka nanti yang akan jadi yang akan jadi backupnya adalah informasi dari RIP, bukan yang static floating. Terus kita ambil contoh. Ternyata di router saya nggak ada static, Pak. Adanya RIP. Atau ada static dengan RIP. Tapi saya mau bikin floating yang membackup backup RIP. Berarti Bapak Ibu harus membuat floating static yang angka AD-nya di atas RIP. 125. Contohnya gitu, atau 130. Jadi tidak ada aturan. Keluar harus melihat AD routing dynamic-nya. Iya. Kalau maksudnya gimana Bu Ari ini? Kalau keluar harus melihat AD routing dynamic lainnya. Oh ya, untuk floating ya, iya gitu. Jadi kalau kita pengen lihat floating, mau bikin floating ya kita harus lihat AD yang lainnya lah, yang ada di dalam router tersebut. Maksudnya gitu kira-kira ya. Kalau clear maksudnya, oke Pak clear, oke. Sampo ya Bu ya. Kemudian yang sering dipakai 5 itu ya Pak untuk ini contoh saja ya Bu ya, itu contoh saja. Bukan sering dipakai, jadi tidak ada ketentuan sebetulnya ya. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ini sudah sampai selesai nih, kita sudah sampai chapter 16. Ada yang nanya di Q&A nggak ya? Saya tidak ada ya. Kosong. Oke, untuk sekali lagi kalau tidak ada Bapak Ibu yang belum menyelesaikan video, diberikan kesempatan sampai dengan hari ini. Karena besok kita akan melakukan skill base. Skill base mekanismenya nanti akan diumumkan berikutnya. Biasanya sih kita akan berikan waktu aktivasi yang panjang. Jadi terserah Bapak Ibu mau ngerjakan di mana saja, gitu kan, kapan saja, tapi selama dalam masa aktivasi tadi, dan waktu yang diberikan adalah 2 jam, gitu. 2 jam. Dan nilai sama 75
Minimal 75 atau lebih dari 75. Cara saya clear ya. Lebih besar sama dengan 75. Untuk hari Rabu, selain itu ya Bapak Ibu diminta hari Jumat ya, selain dari itu Bapak Ibu juga diminta untuk menyelesaikan semua modul group exam, practice final exam, course feedback, dan ujian pemahaman dengan nilai yang sama, lebih besar sama dengan 75 untuk layak ambil skill base. Final exam. Nah, final exam dilakukan di hari Jumat jam 8 ya, sampai dengan jam 10. Nah, itu kalau final exam harus dilakukan serentak 2 jam. Gitu. Jadi, dari jam 8 sampai dengan jam 10, durasinya selama 2 jam. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan praktik final exam, mengerjakan ujian pemahaman dengan waktu 1 jam 15 menit, insya Allah akan lebih terasa lebih lenggang lah mengerjakan final exam. Insya Allah waktunya 2 jam. Nah, itu nanti diberitahukan berikutnya Bu Arin ya, di pengumuman berikutnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan dipastikan di eligibility link itu. Kalau ternyata ada yang salah atau belum terupdate, contohnya sudah ngupload video, sudah mengerjakan ujian pemahaman tapi belum terupdate, silakan kontak saya atau Pak Vidi. Kontak saya atau Pak Vidi. Saya rasa itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Luhut. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama Pak.